Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman belajar matematika. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang induksi matematika, yakni induksi matematika pada ketidaksamaan atau ketaksamaan. Adapun langkah-langkah pembuktian induksi matematika untuk pada pertidaksamaan ini masih sama kita gunakan seperti yang sebelumnya, yakni kita akan menunjukkan bahwa Pn benar untuk N sama dengan 1, kemudian untuk N sama dengan K, dan untuk N sama dengan K tambah 1. Masih sama ya. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, kita akan pelajari dulu mengenai sifat transisi. Baik, yang pertama, jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A lebih besar dari C juga ya. Misalnya 4 lebih dari 3 dan 3 itu lebih dari 2, maka 4 ini pun lebih dari 2 ya. 4 lebih dari 2. Kemudian bagaimana dengan tanda kurang dari atau kecil dari? Jika A kecil dari B dan B kecil dari C, maka A kecil dari C. Nah, contohnya 1 kurang dari 2 dan 2 kurang dari 3 atau kecil dari 3, maka 1 juga kecil dari 3. Oke, yang kedua, jika A kurang dari B dan kemudian kedua ruas dikalikan dengan C, di mana C-nya lebih dari 0, jika kedua ruas dikurang dari C, maka ini tidak akan mengubah tanda ketaksamaan. Kalau kurang dari, akan tetap kurang dari. Begitu juga yang lebih dari. Ya, sebagai contoh, 1 itu kurang dari 3. Nah, ketika kita mengalihkan kedua ruas dengan 2, ya, dengan bilangan yang sama, maka ini tidak akan mengubah tanda ketaksamaan. 1 kali 2, 2. 3 kali 2, 6. Jadi 2 kurang dari 6. Tidak mengubah tanda ketaksamaan. Begitu juga dengan yang ini ya. Untuk ketaksamaan lebih dari. 4 lebih dari 2. Ketika kita kalikan dengan 3 kedua ruas, ini jadi 12, ini jadi 6, maka 12 lebih dari 6. Tidak mengubah tanda ketaksamaan. Yang berikut, jika A kurang dari B, nah, kalau di atas ini kita kalikan dengan bilangannya sama, di bawah yang nomor 3 ini kita jumlahkan dengan bilangan yang sama. Jadi tidak mengubah tanda ketaksamaan ya. Contoh 1 kurang dari 3. Kita jumlahkan kedua ruas dengan 2. Di sini jadi 3, ini jadi 5, maka 3 kurang dari 5. Tidak mengubah tanda ketaksamaan. Yang berikut untuk tanda lebih dari juga seperti itu. Ya, 5 lebih dari 3, ketika kedua ruas kita jumlahkan dengan 4, ya, sama-sama kita jumlahkan dengan 4, maka ini jadi 9, lebih dari ini 7. Maka tidak mengubah tanda ketaksamaan. Jadi seperti itu untuk sifat transisi. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Buktikan bahwa n pangkat 2 lebih dari sama dengan 2n tambah 7 untuk setiap bilangan asli n lebih dari sama dengan 4. Nah, untuk pembuktian yang pertama, untuk n, yang pada materi sebelumnya kita selalu menggunakan untuk pertama kalinya n sama dengan 1. Jadi, untuk ketidaksamaan ini kita tidak harus menggunakan n sama dengan 1. Jadi, kita lihat pada soalnya, ya, ini dibatasi untuk n lebih dari sama dengan 4. Jadi, untuk n-nya kita mulai dari 4, ya. Jadi, tergantung di soalnya, dibatasinya berapa. Jadi, kalau ini
dibatasi untuk N sama dengan lebih dari sama dengan 4, maka kita mulai N-nya dengan 4. Langsung kita masukkan ke persamaan, kita ganti N dengan 4. Jadi 4 pangkat 2, 2 kali N, ini kan 2 kali N berarti 2 kali 4, tambah 7. Ini tambah 7, 4 pangkat 2, 16, 2 kali 8, 2 kali 4, 8, tambah 7. 8 tambah 7 sama dengan 15. Ya, 16 lebih dari 15, ini pernyataan yang benar. Kita lanjutkan, kita asumsikan untuk N sama dengan K. N kita ganti dengan K, ya. Semua N yang ada di pertidaksamaan ini kita ganti dengan K. Jadi K pangkat 2 lebih dari sama dengan 2K tambah 7. Jadi ini kita asumsikan sebagai pernyataan yang benar. Kita lihat untuk N sama dengan K tambah 1. Untuk N-nya kita ganti dengan K tambah 1. Jadi ini K tambah 1 pangkat 2. 2 kali N berarti 2 kali K tambah 1. Kita uraikan, ya. K pangkat 2. K pangkat 2. K pangkat 2, ya. 2 kali K kali 1. 2 kali K kali 1. 2K. 1 pangkat 2. 1. 2 kali K, 2K, ini kita kali ke dalam, ya. 2 kali 1, 2. Tambah 7, turun. Oke? Nah, sekarang, mana yang bisa kita uraikan lagi? 2 tambah 7 berapa? Ya, 2 tambah 7, 9. Oke, sebelum ini, kita akan melanjutkan pembuktian. Ya, pembuktian dengan menggunakan asumsi atau hipotesis yang sudah dinyatakan benar, ya. Jadi kita mulai dari sini, kita giring bagaimana bentuknya, kita utak-atik, ya, kita rekayasa bagaimana bentuknya nanti akan menjadi seperti ini, ya. Oke. Jadi ini butuh latihan, ya. Tidak ada cara pastinya, jadi butuh latihan untuk menyelesaikan soal, sehingga terlatih untuk mengotak-atik persamaan atau bentuk pertidaksamaan, ya. Baik. Di sini ada K pangkat 2, ya. Kita akan rubah bentuknya atau kita akan otak-atik bentuknya. Bagaimana caranya agar supaya sama dengan yang di sebelah sini. Menjadi K pangkat 2 tambah 2K tambah 1. Karena di sini hanya ada K pangkat 2, maka kita tambahkan dengan 2K tambah 1. Oke, ini sebelumnya ini juga seperti itu. 2K, ini kita salin dulu, ya. 2K tambah 7. Nah, yang sebelah sini kita tambahkan berapa tadi? 2K tambah 1. Oke, seperti itu. Nah, karena di ruas kiri ditambahkan 2K tambah 1, maka harus adil di ruas kanan pun seperti itu. 2K tambah 1 tambah 2K tambah 1. Oke. Nah, sekarang kita uraikan. 2K tambah 2K, 4K. 7 tambah 1, 8. Oke. Nah, karena bentuknya ini sudah sama dengan yang di sini, kita kembalikan bentuknya seperti bentuk semula, ya. Nanti supaya kelihatan bentuk yang diinginkan, ya. Ini kita kembalikan ke bentuk semula. Oke, ini 4K dari 42K tambah 2K. 8 dari 7 tambah 1. Nah, kalau sudah seperti ini, karena ruas kiri sudah sama dengan yang di sini, kita gantian yang ruas kanan. Nah, di ruas kanan kita akan munculkan bentuk ini, 2K tambah 9. Kita munculkan, ini tetap di sebelah, di ruas kanan kita munculkan bentuk ini, 2K tambah 9. Ingat, ini kita tidak akan merubah nilai yang di atas ini, ya. Nilai yang di atas ini harus sama dengan yang di sini. Ya, itu syaratnya kita tidak akan merubah nilainya, ya. Jadi kalau kita tidak akan merubah, ini kan
kita harus mencantumkan 2K tambah 9. Ya, sedangkan di sini hanya 4K. Makanya supaya 2K ini jadi 4K ditambah dengan 2K. 2K tambah 2K kembali lagi 4K ke atas. Oke. Nah, sedangkan di sini 8, di sini ada 9. Bagaimana caranya supaya jadi 8? Ya, 9 ini kita kurangi dengan negatif 1. Sehingga nilainya nanti akan tetap sama seperti yang di atas ini. Ya. Kita hanya memunculkan ini, yang di atas ini 2K tambah 9 di sini. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya nilainya akan tetap sama dengan yang di atas? 2K ini kan 4K, sedangkan di sini hanya 2K, maka kita tambahkan 2K agar sama menjadi 4K. 2K tambah 2K sama dengan 4K. Ini 8. Nah, di sini 9. Supaya jadi 8 bagaimana? 9 kurang 1. Oke. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang perhatikan. 2K tambah 9 ditambah 2K kurang 1. Maka ini akan lebih dari 2K tambah 9. Perhatikan, di sini hanya 2K. Sedangkan di sini nilainya ditambah 2K tambah 1. Berarti otomatis ini akan lebih dari 2K tambah 9. Misalnya ini 2K tambah 9 ini saya misalkan sebagai A ya. A tambah 3 dengan A, ini kan A ya, ini A, ini A. Nah, sekarang mana yang lebih besar antara A tambah 3 dengan A? Ya, pasti A tambah 3, makanya di sini ada tanda lebih dari sama dengan. Oke, perhatikan. Berdasarkan sifat transisi yang pertama, jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A itu lebih dari C. Ya. Misalnya di sini 4 lebih dari 3 dan 3 lebih dari 2, maka 4 itu lebih dari 2 juga. Oke, maka kesimpulannya adalah K plus 1 pangkat 2 lebih dari 2K tambah 9. Ini dengan ini sudah sama, maka pernyataan ini benar. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa N pangkat 2 lebih dari sama dengan 2N tambah 7 itu terbukti. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan ke contoh yang berikut. Buktikan bahwa 5N tambah 5 kurang dari sama dengan N pangkat 2 untuk setiap bilangan asli N lebih dari sama dengan 6. Nah, kalau tadi kan N-nya 4 ya, kita mulai dari 4, maka karena ini dibatasi mulai dari 6, maka kita mulai dengan N sama dengan 6. Kita gantikan N-nya dengan 6. Ya, berarti 5 kali 6 tambah 5 kurang dari sama dengan 6 pangkat 2. 5 kali 6, 30. 6 pangkat 2, 36. 30 tambah 5, 35. Kurang dari 36. Apakah 35 kurang dari 36? Iya, benar ya. Berarti pernyataan ini benar. Oke, kita asumsikan ya. N sama dengan K. N-nya kita ganti K, jadi 5K tambah 5 kurang dari K pangkat 2. Kita asumsikan ini merupakan pernyataan yang benar. Kita lanjutkan dengan N sama dengan K tambah 1. N-nya kita ganti dengan K tambah 1. Ini ya. Kita ganti semua N dengan K tambah 1. Jadilah 5 kali K tambah 1 tambah 5. K tambah 1 pangkat 2. Ini kita uraikan, kita kali ke dalam 5 kali K, 5K. 5 kali 1, 5. 5 yang ini turun. Kemudian K pangkat 2. K pangkat 2. 2 kali K, 2K. Kali 1, 2K. 1 pangkat 2, 1.
Ini kita jumlahkan 5 tambah 5 sama dengan 10. Oke, seperti cara yang tadi, kita berangkat dari asumsi yang benar, ya. Kita berangkat dari hipotesis yang benar, ya. Kita buktikan. Kita mulai dari sini ya. 5K tambah 5. Ini K pangkat 2. Nah, ini dari sini ya. Nah, sekarang di ruas kiri ini akan kita samakan bentuknya dengan yang sebelah sini ya. Karena di sebelah sini tambah 10, sedangkan sini hanya tambah 5, maka supaya jadi 10 kita jumlahkan dengan 5. Nah, karena di ruas kiri jumlah 5, maka ruas kanan dijumlahkan dengan 5 juga. Oke. Ini ya. Ini dari sini. Nah, sekarang karena ruas kiri sudah sama bentuknya dengan yang di atas, sekarang kita gantian ruas kanan ya. Ruas kiri sudah sama, kita gantian ruas kanan yang kita samakan bentuknya dengan yang ini. Sekarang kita munculkan K pangkat 2 tambah 2K tambah 1 ke sini. Oke. Nah, sekarang ini kita munculkan, akan tetapi kita usahakan nilainya tidak merubah dengan yang di atas ya. Kita tidak merubah nilai yang di atas, harus sama, sehingga karena di sini hanya K pangkat 2 dengan 5, ini K pangkat 2 dengan 5, sedangkan yang dari atas ada 2K tambah 1, kita hilangkan 2K ini ya. Di atas kan tidak ada 2K, kita hilangkan 2K dengan cara mengurangi dengan 2K, supaya hilang. Di atas ada 5, di sini hanya 1, jadi supaya jadi 5 bagaimana? 1 ditambah dengan 4. Seperti itu. Nah, bentuk yang ini kita rubah ya, bentuknya. Kurang kita taruh di luar, sehingga ini 2K kurang 4. Kalau kita kali ke dalam, ini jadi min 2K. Ini negatif dengan negatif jadi positif 4. Jadi kembali ke atas ya, tidak merubah bentuk. Oke, sekarang kalau dilihat ya, ini bentuk ini ya, ini kan yang ini dikurangi dengan ini ya, dengan bilangan lain, maka sudah pasti lebih kecil dari ini ya. Ini sebelumnya ini belum dikurangi dengan ini yang sudah dikurangi ya. Misalkan ini A dikurangi B, di sini hanya A. Mana yang lebih besar? Tentunya yang ini. Makanya tandanya kurang dari. Misalnya di sini ada 4. Ada 4 dikurangi 3. Nah, di sini 4. Maka mana tanda apa yang benar? Adalah tanda kurang dari, sama dengan ya, kurang dari. Ini sebelum dikurangi dan ini setelah dikurangi. Maka yang setelah dikurangi itu akan lebih kecil. Berdasarkan sifat transisi, maka 5K tambah 10 ini sama dengan K pangkat 2 tambah 2K tambah 1. Seperti itu ya. Jadi ini sudah sama bentuknya dengan yang di atas, maka ini pernyataan yang benar. Sehingga soal di atas bisa disimpulkan terbukti kebenarannya ya. Kita lanjutkan ke soal berikut. Buktikan bahwa 6N kurang dari sama dengan 3 pangkat N untuk setiap bilangan asli N lebih dari 3. Lebih dari sama dengan 3. Oke. Ini dibatasi mulai dari 3. Kalau seandainya di sini tidak ada tanda sama dengan, misalnya hanya lebih dari 3. Berarti kalau lebih dari 3 kita tidak boleh memulai N dari 3.
berapa kalau tidak ada tanda sama dengannya di sini? Berarti kita mulai dari 4. Misalnya N lebih dari 3. Berarti kita mulai dari 4. Karena di sini ada tanda sama dengan, maka kita mulai dari 3. Sekarang kita ganti N dengan 3 semuanya ya. Jadi 6 kali 3 kurang dari sama dengan 3 pangkat 3. 6 kali 3 18, 3 pangkat 3 27. Ini pernyataan yang benar. 18 kurang dari 27. Kita asumsikan bahwa ini kita ganti N-nya dengan K semua. 6K kurang dari sama dengan 3 pangkat K sebagai pernyataan yang benar. Bagaimana dengan K tambah 1? N kita ganti dengan K jadi 6 kali K tambah 1. 3 pangkat K tambah 1. Ini kita uraikan. 6 kali K, 6K. 6 kali 1, 6. Perhatikan. 3 pangkat K tambah 1. Ini sifat perpangkatan ya. Kalau pangkat ditambah artinya itu merupakan perkalian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama ya. Kalau bilangan pokoknya sama ini kan 3 dengan 3, berarti ini kan pangkat 1. Pangkatnya tinggal dijumlahkan, jadi K tambah 1. Ini sifat perpangkatan, kelas 9 ya, kalian sudah pernah dapatkan. 3 pangkat K kali 3, ini kita bisa tuliskan, 3 yang ini kita taruh di depan. Sehingga 3 kali 3K pangkat 3 pangkat K. 3 pangkat K-nya ada 3 gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan pembuktiannya dengan berangkat dari asumsi yang benar ya. Perhatikan, ini kita berangkat dari sini ya. Ada 6K kurang dari 3 pangkat K. Nah, karena di ruas kiri akan kita samakan bentuknya dengan yang di sini, maka ini kita jumlahkan dengan 6, kita tambahkan 6. Karena ruas kiri tambah 6 harus adil, ruas kanan juga tambah 6. Oke. Sehingga ini sudah sama bentuknya dengan yang di sini, kita kembalikan bentuknya seperti yang di atas. Oke. Nah, sekarang gantian yang ruas kiri. Yang ruas kanan, ini ruas kiri ya. Sudah sama bentuknya, kita kembalikan dengan yang di atas. Sekarang ruas kanan kita samakan bentuknya dengan ruas kanan yang di sini. Kita munculkan 3 kali 3 pangkat K. Kita munculkan di sini. Nah, sekarang di sini kan hanya ada 3 pangkat K tambah 6. Di sini 3 pangkat K ada 3. Di sini 3 pangkat K-nya hanya 1. Makanya supaya jadi 1, kita kurangi dengan 2, 3 pangkat K. 3 kurang 2, 1. Ini 1 ya, ada 1. 3 pangkat K-nya hanya 1. Ini kita kurangi 2. Oke. Ini tambahkan 6 supaya sama dengan nilainya dengan yang di atas, kita jumlahkan 6 lagi ya. Sehingga ini nilainya sama dengan yang di atas ini. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, perhatikan. Tiga kali 3 pangkat K, ini pangkat K ya. Ini yang di atas kita rubah bentuknya jadi negatif, dikurangi dengan 2 kali 3 pangkat K kurang 6. Ya. Perhatikan ini kalau kita kali ke dalam, akan sama bentuknya dengan yang di atas. Ini negatif kali negatif positif 6. Jadi tidak merubah bentuk ya. Nah, perhatikan, ini kan awalnya 3 kali 3 pangkat K, ini 3 pangkat K ya. Dikurangi dengan bentuk ini, maka otomatis akan kurang dari 3 kali 3K pangkat K ya. Akan kurang dari 3 kali 3 pangkat K. Ya. Ini 3 pangkat K. Perhatikan. Misalnya ini 4 dikurangi 2.
maka akan lebih kecil dari 4 yang sebelum dikurangi. Ini kan sama ya nilainya. Sehingga berdasarkan sifat transisi, maka ini kurang dari ini. Ini tandanya kurang dari ya. 6 kali K tambah 1 kurang dari 3 kali 3 pangkat K. Ini berarti benar. Jadi terbukti bahwa 6N kurang dari sama dengan 3 pangkat N itu benar. Kita lanjutkan ke soal berikut. Buktikan bahwa N pangkat 3 tambah 20 lebih dari sama dengan N pangkat 2 tambah 15N untuk setiap bilangan asli N lebih dari 3. Nah, ini yang seperti saya sampaikan yang di atas. Di sini tidak ada tanda sama dengan. N pangkat lebih dari 3. Jadi kita mulai dari N lebih sama dengan 4. Kenapa bukan 3? Karena di sini tidak ada tanda sama dengan. N lebih dari 3. Yang lebih dari 3 berapa? Yaitu 4. Jadi kita mulai N-nya dari 4. Kita ganti N, semua N yang ada di pertidaksamaan ini dengan 4. Ya, ini pangkat 3. 4 pangkat 3. Tambah 20, N pangkat 2. 4 pangkat 2. 15 kali N, berarti 15 kali 4. 4 pangkat 3, 64, tambah 20, 84. 4 pangkat 2, 16. 15 kali 4, 60. 16 tambah 60, 76. 84 lebih dari 76. Benar ya? Oke, kita asumsikan untuk N-nya sama dengan K. Kita ganti N, semua N dengan K. K pangkat 3 tambah 20. K pangkat 2 tambah 15 K. Ini kita asumsikan benar. Kita lihat untuk K tambah 1, semua N-nya kita ganti dengan K. Ini ya. Nah, kita uraikan. K pangkat 3, ya. 3 kali K pangkat kali 1, 3K. Ini pangkatnya menurun. Jadi kalikan, nanti coba kalikan, ini kan K pangkat 3 ya. Berarti K tambah 1 kali K tambah 1 kali K tambah 1 sebanyak 3 kali. Nanti kalian coba uraikan sendiri ya. Jadi nanti akan kalian dapatkan seperti ini. K pangkat 3 tambah 3 kali 3K pangkat 2 tambah 3K tambah 1. Ini tambah 20 turun. K tambah 1 pangkat 2. K pangkat 2 ini 2 kali K kali 1 2K. 1 pangkat 2 1. 15 kita kalikan ke dalam. 15 kali K 15K. 15 kali 1 15. Kita lihat. Ini tidak usah kita jumlahkan ya. Dijumlahkan juga nanti tidak apa-apa. Ini mana yang kita bisa jumlahkan? 1 tambah 15, 16. 2K dengan 15K, 17K. Baik, kita akan berangkat dari hipotesis yang benar, dari asumsi yang ini ya. Sekarang, di sini ada 3 pangkat K. Ya, ini 3 pangkat K, turun, tambah 20. Nah, sedangkan kita kan tujuannya akan menyamakan dengan yang di sini ya. Di sini hanya ada 3K dengan plus 20. 3K plus 20. Jadi, yang ini sisanya kita letakkan di sini juga ya. Kita jumlahkan. Nah, karena di ruas kiri kita jumlahkan dengan ini, maka ruas kanan kita jumlahkan juga dengan yang sama ya. Harus adil. Oke? Nah, sekarang karena bentuknya sudah sama, kita kembalikan ke bentuk semula supaya lebih ringkas penulisannya ya. Kita kembalikan ke bentuk semula. Ini kita uraikan. K pangkat 2 tambah 3K pangkat 2. Ini kan 1K pangkat 2. 1K tambah 3K pangkat 2, 4K pangkat 2. 15K tambah 3K, 18K tambah 1. Nah, sekarang ini ruas kiri sudah sama dengan yang di atas.
sekarang gantian ruas kanan. Ya. Kita munculkan bentuk yang ini. Nah, kita munculkan bentuk yang ini. Nah, sekarang dengan bentuk nilai dari yang ini itu tidak merubah nilai yang di atas, ya. Sekarang di atas K pangkat 2 ada 4. Di sini hanya 1. Supaya jadi 4 kita jumlahkan dengan 3 K pangkat 2. 1K pangkat 2 tambah 3K pangkat 2, 4K pangkat 2. Kembali lagi ke atas, ya. Nah, sekarang ini ada 18K, sedangkan di sini hanya 17K. Supaya jadi 18, maka kita jumlahkan dengan 1, ya. 1K, 17K tambah 1K, kembali lagi ke atas. Seperti itu, tidak merubah bentuk, ya. Jadi tidak boleh merubah bentuk. Di sini nilainya 1. Ini ada 16. Supaya jadi 1 bagaimana? Jadi 16 dikurangi dengan 15. 16 kurang 15, nah kembali lagi ke atas. Jadi nilai yang ini tidak boleh merubah bentuk nilai yang di atas. Hanya bentuknya yang kita otak-atik supaya bentuknya beda. Atau supaya mencakup bentuk ini. Ya. Sekarang ini dia harus sama. Sekarang ini turun. Nah, perhatikan. Ini sama dengan ini kan? Ya, sekarang ini dijumlahkan dengan 3K pangkat 2 tambah K kurang 5, ya. Otomatis ini akan lebih besar dijumlahkan dengan sesuatu yang ini daripada sebelum dijumlahkan. Sehingga berlaku sifat transisi ini sama dengan yang ini. Seperti itu, ya. Jadi, sudah sama bentuknya dengan yang di atas, maka pernyataan ini benar. Oke, terbukti benar. Nah, cukup sampai di sini pembelajaran kita. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau di grup pembelajaran, ya. Di grup WhatsApp pembelajaran matematika. Nah, sebagai latihannya, kalian silahkan kerjakan soal berikut. Yang pertama, 3N kurang dari 2 pangkat N untuk setiap bilangan aslinya N lebih dari sama dengan 4. Yang kedua, 3 pangkat N lebih dari 1 tambah 2N untuk setiap bilangan asli N lebih dari sama dengan 2. Yang terakhir, 2 pangkat N kurang 3 lebih dari 2 pangkat N kurang 2 untuk setiap bilangan asli N lebih dari sama dengan 5. Semangat belajar, sehat selalu, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.